Pemirsa, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ya, semoga saja korupsi di negara ini makin berkurang lah ya, supaya kita bisa fokus untuk bisa meningkatkan kualitas baik militer, kesejahteraan masyarakatnya. Tapi memang selalu terjadi masalah. Seperti yang kita lihat ini, lagi-lagi ada OTT KPK, pemirsa. Fadia dan sejumlah pihak yang diamankan tiba pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Mereka tidak diturunkan di depan gedung, sehingga belum diketahui berapa jumlah orang yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. OTT yang menjaring Bupati Pekalongan ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melalui kuasa hukumnya meminta hakim sidang pra-peradilan menggugurkan status tersangka dirinya. Yakut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus dugaan korupsi kuota haji. Yakut Khalil Qaumas melalui kuasa hukumnya Melissa Anggraini meminta status tersangkanya dibatalkan. Kuasa hukum Yakut menemukan kejanggalan waktu keluarnya hasil perhitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji dengan penetapan status tersangka. Saat Yakut ditetapkan tersangka, belum ada hasil audit kerugian negara. Justru itu membuktikan ya bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan ini terbukti lebih awal dibuktikan oleh KPK, yaitu tidak pernah ada hasil audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka. Baru kemarin mereka sampaikan, itu pun kita masih mempertanyakan bagaimana hasilnya karena mereka ditanya oleh teman-teman media nggak jawab juga. Yakut sendiri tidak hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara sejumlah petinggi PBNU terlihat hadir, di antaranya Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Amin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang vonis Marcella Santoso dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas perkara minyak goreng dan tindak pidana pencucian uang digelar hari ini. Marcella Santoso yang juga advokat didakwa telah memberikan suap kepada majelis hakim senilai 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah untuk korupsi. Sejumlah fakta persidangan muncul mulai dari kronologi kejadian hingga keterangan para saksi. Dalam kasus ini Marcella dituntut 17 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dinilai bersalah melakukan suap kepada hakim agar menjatuhkan vonis lepas atau onslek terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Uang suapnya 40 miliar. Informasi jaksa katanya uang itu diberikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta dan Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara. Pemirsa, memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berimbas pada harga emas yang kian meningkat. Harga emas antam per gramnya kini melebihi angka 3 juta rupiah. Gejolak di Timur Tengah antara AS, Israel, Iran dalam beberapa waktu terakhir memicu kenaikan harga emas dunia. Kenaikan harga emas juga terjadi di pasar dalam negeri, di mana saat ini harga emas antam menyentuh angka Rp3.290.000 per gram. Per gram 3,29 ribu. Di tengah eskalasi perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional masih aman hingga 20 hari ke depan. Pemerintah akan melakukan mitigasi terkait dampak penutupan Selat Hormuz, mengingat pemerintah masih melakukan impor bahan bakar minyak sebelum Lebaran. Bahlil memastikan tidak ada masalah terkait subsidi BBM dalam negeri terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM dalam negeri menyusul konflik di Timur Tengah. Meski demikian tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri menyusul memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Erlangga menyatakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai menjadi pemicu utama terganggunya pasokan energi global yang dapat berdampak langsung pada harga minyak domestik. Erlangga mengungkapkan tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika Serikat meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah juga memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Satu di antaranya yakni kerjasama PT Pertamina dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat. Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraina kan naik, tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Nanti kita monitor dulu aja. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent tercatat di posisi 78,83 dolar Amerika per barel, naik 1,4%. Sementara itu, harga minyak mentah WTI Amerika naik 1% menjadi 71,97 dolar Amerika per barel. Informasi lainnya, Menko Erlangga menegaskan tunjangan hari raya THR harus dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Selain itu, pemerintah juga tegas memperingatkan agar pembayaran THR untuk karyawan swasta tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M3HK 4003 tahun 2026 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, disebutkan bahwa pemerintah dengan tegas melarang THR Lebaran untuk karyawan swasta dicicil. Selain itu, sesuai aturan, pemberian tunjangan hari raya tahun ini harus dilakukan paling lambat H-7 Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengungkapkan THR berlaku bagi karyawan swasta yang bekerja minimal 1 tahun. Bagi karyawan swasta yang bekerja 1 tahun penuh akan mendapatkan THR 1 bulan penuh. Sedangkan bagi karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun, THR dibayarkan secara proporsional dan tetap mengacu peraturan yang ada. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Di sisi lain, Menko Erlangga juga memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara pusat, daerah, TNI, Polri hingga pensiunan dibayarkan secara penuh 100% tanpa potongan dengan anggaran yang disiapkan mencapai 55 triliun rupiah. Di mana rencana alokasi anggaran THR di tahun 2026 ini meliputi 22,2 triliun rupiah untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI Polri. Kemudian anggaran 20,2 triliun rupiah untuk 4,3 juta ASN daerah dan 12,7 triliun rupiah untuk 3,8 juta pensiunan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menekankan perusahaan wajib bayar THR secara penuh kepada pegawai atau buruh swasta.
Dan ini berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja atau buruh. Secara tegas perusahaan dilarang mencicil pembayaran THR. Yassi-Arli menyebut THR wajib dibayar paling lambat H-7 Lebaran dan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah punya masa kerja minimal 1 bulan. THR juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang punya hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu. Sementara untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR, Menaker Yassi-Arli meminta gubernur-gubernur di Indonesia mengawasi perusahaan di wilayahnya masing-masing agar membayar THR keagamaan sesuai ketentuan aturan undang-undang. Dalam surat edaran kami, kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Namun perusahaan kita himbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut. Pemerintah menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi juga memberikan bonus hari raya atau tunjangan hari raya Lebaran ke pengemudi ojek online dan kurirnya. Bonus hari raya ini wajib dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25%. Pemerintah resmi memutuskan untuk mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya atau BHR atau tunjangan hari raya atau THR Lebaran tahun 2026 ke pengemudi ojek online dan kurir. Pemberian BHR atau THR kepada pengemudi ojol dan kurir ini ditegaskan wajib dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Pemerintah mencatat sebanyak 850.000 pengemudi ojol akan mendapatkan bonus hari raya paling lambat cair H-7 Lebaran. Sementara syarat penerimanya yakni bonus hari raya diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Di mana pengemudi aktif rata-rata bisa mendapatkan bonus hari raya sebesar 150.000 untuk roda 2 dan 200.000 untuk pengemudi roda 4. Dari pemberian bonus hari raya dan THR pengemudi ojol dan kurir kepada 850.000 mitra pengemudi, pemerintah mencatat nilai total keseluruhan mencapai 220 miliar rupiah. Dengan upaya ini, pemerintah berharap agar para mitra pengemudi ojek online juga mendapatkan hak merasakan tunjangan hari raya secara bersama-sama. Terima kasih masih bersama kami. Tim patroli gabungan Korps TNI Papua berhasil memukul mundur kelompok bersenjata pimpinan Daniel Aibon Kogoya di wilayah Kepala Air Kampung Kali Harapan, Distrik Nabire, Papua Tengah hari Minggu. Dalam operasi ini basis dan logistik kelompok Kogoya berhasil dikuasai. Saat tim patroli gabungan mendekati titik sasaran terjadi kontak tembak antara kelompok OPM dan tim patroli gabungan. Akibatnya kelompok itu terpukul mundur serta meninggalkan perlengkapan operasional di lokasi. Penguasaan medan oleh tim patroli gabungan memaksa kelompok tersebut melarikan diri ke wilayah hutan sekitar. Dari lokasi yang telah dikuasai, tim patroli gabungan menyita dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi dan magazin, alat komunikasi, uang tunai, serta atribut serta perlengkapan lapangan kelompok bersenjata. Kita ke informasi berikutnya. Fenomena gerhana bulan total menghiasi langit malam ini. Bulan tampak merah hingga kerap disebut juga sebagai blood moon. Gerhana bulan total diperkirakan bisa disaksikan langsung tanpa alat bantu khusus jika langit cerah. Namun sepertinya langit Jakarta tertutup awan tebal ya malam ini dan ada hujan rintik juga. Menurut BMKG, waktu terbaik mengamati fenomena ini adalah pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Betul udah lewat ya. Bulan akan tampak merah hingga kerap disebut juga sebagai blood moon. Wah. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Perayaan Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat, pemirsa, setiap tahunnya menjadi magnet wisata budaya. Warga memadati kota Seribu Kelenteng untuk menyaksikan berbagai atraksi tradisional. Seperti inilah kemeriahan suasana jalan utama kota Singkawang, tepatnya di depan gedung Wali Kota Singkawang Selasa pagi yang diwarnai kemeriahan perayaan Cap Gomeh 2026, mulai dari pernak-pernik hingga peserta pawai Cap Gomeh. Peserta pawai berasal dari vihara dan kelenteng di Singkawang ataupun di luar Singkawang.
Festival tahunan ini sangat menarik ya, dan juga menarik antusiasme masyarakat. Pawai Cap Gome menampilkan berbagai atraksi mulai barongsai hingga patung yang menampilkan atraksi atraktif. Tatung yang menampilkan atraksi atraktif dengan busana tradisional dan properti ritual sebagai simbol penolak bala dan doa keselamatan.